Jadi waktu terjadi perpisahan dia nggak merasa dirinya bersalah. It is what it is. Ya memang beginilah keadaannya ya. Harus pisah ya pisah lah. Mau gimana udah nggak cocok lagi. Aku juga tidak akan mengubah pendapatku. Aku tidak akan mengubah prinsipku. This is me. This is me. You should love me. Siapapun aku, bagaimanapun keadaanku, apapun jelek-jeleknya aku, kamu harus mencintaiku. Kalau memang betul-betul mencintaiku, kamu harus terima aku apa adanya. Itu ciri-ciri orang egois ya guys. Karena The Five of Swords ini udah tahu salah tapi tetap ngotot yang nggak mau berubah. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan pesan dari mantanmu yang tidak senang melihatmu move on. Oke, to the point banget. Untuk all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan September 2023 ya guys. Oke. Ada mantanmu guys. Dia nggak senang kalau kamu sudah move on saat ini. Yang jelas kamu sudah move on ya. Jadi kalau kamu adalah orang yang punya mantan tapi saat ini pun kamu masih belum bersama orang lain, maka ini readingan bukan untukmu. Dijamin 100% bukan untukmu. Move on yang dimaksud di sini adalah kamu sudah berhasil melewati masa-masa kritis setelah perpisahan kamu dengan mantanmu dan kemudian sudah memulai hubungan yang baru dengan orang lain, dengan orang yang baru tentunya ya. Oke, terlepas dia baru atau enggak, yang pasti orang yang berbeda. Oke. Oke, kamu sudah bisa membayangkan wajah mantanmu itu guys yang menurutmu paling gak senang kalau kamu move on, dan namanya saat ini sudah bisa kamu sebutkan ya. Itu dia ciri-ciri bahwa pesan ini kemungkinan besar untuk kamu. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa guys, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Ini akan masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin untukmu ya. Oke. Kita akan segera cari tahu apa yang mau disampaikan mantanmu ini guys, oke? Oracle dulu tentunya sebagai pilot readingan ini. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari mantan yang tidak suka atau tidak senang melihatmu move on. Ada gitu ya guys, orang heran deh. Jadi dia maunya apa gitu ya, kan udah terpisah. Kenapa dia masih nggak senang melihat mantannya move on? Mau dikoleksi gitu mantan. Semua mantan aku tidak boleh move on, tidak boleh bersama orang lain. Ada gilanya itu guys. Oke, ini dia orang gilanya. Orang gila, sorry. Conclusion. Oke, ada chapter 1 dan kemudian the end. Berarti ada yang dia amat-amati dari awal kalian menjalin hubungan dan kemudian hingga hubungan tersebut berakhir. Karena ini chapter 1 atau halaman pertama dan kemudian ini endingnya ya. Jadi kalau kalian 3 tahun bersama, maka 2 buku ini cerita tentang 3 tahun kalian. Dan dia sudah mendapatkan conclusion. Ya, conclusion itu kesimpulan ya guys. Kayak intisarinya ya. Conclusion itu biasanya hanya beberapa kalimat, paling banyak 1 lembar begitu. Even ada 300 halaman ini cerita dari chapter 1 sampai chapter sekian begitu. Dan kemudian conclusion hanya akan 1 halaman saja ya. Kesimpulan. Jadi dia sudah bisa melihat seperti apa dulu keadaan kalian ketika bersama, baik buruknya plus minusnya begitu ya. Dan kemudian hal yang dia sukai, hal yang tidak dia sukai, yang dia sesalkan, yang dia syukuri, dia udah mengetahui semua. Dia hanya bisa melakukan ini guys, atau mendapatkan atau berada dalam keadaan seperti ini berarti karena ada kontemplasi ya, kayak merenung. Merenungi kebersamaan kalian. Dan saat ini dia nggak senang karena kamu sudah bersama orang lain. Mari kita cari tahu apa yang mau dia sampaikan ke kamu. Mungkin ketika kalian bersama dia tidak bisa melihat cerita romansa ini. Dia nggak bisa menghargai. Dia nggak tahu betapa berharganya, maybe bisa jadi begitu. Dan kemudian saat ini setelah dia baca dari chapter 1 sampai ke conclusion, wow,
Ini istimewa, bisa jadi begitu ya guys. Oke. Daripada berspekulasi, mari kita lihat saja langsung ini orang. Halo. Tackle Pandil Mike 3, Tackle Pandil Archangel Sekepala Spirit come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari seseorang, dari masa lalumu, mantanmu, yang tidak senang melihatmu move on. Ih banyak guys, gila. Banyak guys. Aduh, ini manusia pada kenapa sih? Oke, siapakah yang terpilih? Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia yang ada kaitannya ke kamu, dan kemudian nanti 1 kartu khusus untuk kamu ya guys. Yang pertama, recent past dari sisi dia yang ketangkap dalam readingan ini, oke. Yang kedua, the present, the now, iya. Tertutup semua guys, Cancer, Scorpio, Pisces, energi. Yang ketiga, near future. Satu lagi dari sisi kamu di sini dia. Oke. Yang aku lihat ini pernikahan yang berakhir ya guys, karena Emperor muncul di sini. Dibuka aja deh. Kenapa sih tertutup? The Five of Swords, recent past-nya, kemudian ya inilah yang aku bilang tadi. Jadi setelah memahami tentang chapter 1 to conclusion, ini orang berubah jadi hermit guys, jedeng begitu. Tiba-tiba bisa melihat sisi baik, tiba-tiba jadi bijaksana, tiba-tiba memahami keadaan, apa yang terjadi di masa lalu, kesalahannya bagaimana. Yang paling penting adalah peluang untuk memperbaiki, because this is the Page of Cups ya. Ini offering, penawaran. Jadi ini orang kesannya kayak nggak suka kamu move on supaya dia bisa mendekatimu untuk memperbaiki hubungan kalian ya. Oke, The Emperor muncul di sini. Terlepas dari kamu bersama atau tidak bersama seseorang saat ini guys, yang aku lihat memang udah bersama seseorang. Emperor ini adalah simbol power ya. Jadi ini orang yang sedang kamu fokuskan ini, atau yang lagi nggak suka melihat kamu move on ini, salut sama kamu. Kok bisa ya? After all gitu, setelah aku memahami chapter 1 to the conclusion about us dulunya, kok bisa dia dengan mudahnya move on begitu, dengan mudahnya ketawa-ketawa lagi. Dan kamu nggak bikin-bikin loh guys ya, move on kamu nggak kamu bikin-bikin, because this is about power ya. Ini respectful. Jadi energetically, kalau ada orang yang mengalami case yang sama seperti kamu ini akan didekati oleh mereka tanpa kamu sadari. Tujuannya adalah mereka mau bertanya, kok bisa? Ya, walaupun mereka nggak ada hubungannya dengan kamu ya, kamu kan terlihat atraktif sekali guys untuk mereka-mereka yang juga baru berpisah, yang kisahnya sama sepertimu. Karena kamu kayak berhasil lulus atau berhasil melewati masa-masa tersulit di dalam hidupmu, dan kemudian saat ini kamu berada di titik kuat. Mereka datang untuk minta petunjuk bagaimana caranya supaya bisa kuat seperti kamu. Itu dia intinya ya. Oke, lupakan mereka. Karena ini antara kamu dengan mantanmu ini. Oke. The Five of Swords ini keras kepala, degil ya, yang udah salah tapi nggak mau ngaku salah, udah tahu dia itu keras kepala tapi masih tetap mempertahankan kekeras kepalaannya. Ada bentrok yang cukup panjang yang terjadi di antara kalian berdua, dan kemudian itu yang memutuskan kamu sepertinya untuk out, keluar. Perpisahan ini kemungkinan besar atas kesepakatan kalian bersama, tapi karena memang kamu sudah tidak mampu menghadapi dia dengan the Five of Swords-nya atau keras kepalanya tadi, kamu keluar. Jadi kamu bersih guys, nggak berurusan sama orang keras kepala. Dan si keras kepala ini tetap keras kepala sebelum dia mendapatkan hermit ini, yaitu yang terlihat di recent past. Jadi waktu terjadi perpisahan, dia nggak merasa dirinya bersalah. It is what it is. Ya memang beginilah keadaannya ya, harus bisa ya pisah lah, mau gimana, udah gak cocok lagi. Aku juga tidak akan mengubah pendapatku, aku tidak akan mengubah prinsipku. This is me, you should love me. Siapapun aku, bagaimanapun keadaanku, apapun jelek-jeleknya aku, kamu harus mencintaiku. Kalau memang betul-betul mencintaiku, kamu harus terima aku apa adanya. Itu ciri-ciri orang egois ya guys. Karena The Five of Swords ini udah tahu salah tapi tetap ngotot, yang gak mau berubah. Kecuali tadi ya memang dari sononya begitu sifatnya gitu, iyalah ya, dia mencoba untuk memperbaiki dirinya tapi gagal-gagal mulu, ya boleh lah, oke. Tapi ini enggak, dia tahu dia salah tapi tidak mau mengaku salah ya. Itulah The Five of Swords, unwinnable, unbeatable. Dan kemudian jeng-jeng, datanglah kartu hermit ini guys, datangnya dari universe. Dia bisa atau diizinkan, dikasih kesempatan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu di antara kalian.
Barulah dia menyesali the Five of Swords tadi ya. Setelah masuk ke dalam mode Dark Night of the Soul atau mode kontemplasi, ini orang terlihat menjauh lama, nggak kelihatan lama. Lama nggak kelihatan di hadapanmu begitu. Even kalian mungkin tinggal satu kota atau di perusahaan yang sama, satu kerjaan begitu, tapi kelihatan mundur guys, kelihatan nyepi, terlihat tidak aktif, terlihat jadi pendiam begitu lah ciri-cirinya ketika manusia didatangi hermit ya. Tapi pada saat kesendiriannya atau Dark Night of the Soul itu dia mengulang kembali, review apa yang terjadi di antara kalian, dan ini orang sudah mengakui kesalahannya ya. Tepat di saat kamu sudah move on. Itu sering terjadi. Ketika sudah tiada baru terasa ya. Siapa itu penyanyinya guys? Iya, Meghan Trainor. Oke, betul. Jadi dia menyadari tentang what kind of relationship between the two of you in the past. Mengakui kesalahannya, ingin memperbaiki kesalahannya tepat di masa ketika kamu powerful. Itulah membuat ini orang gak senang kamu move on. Menurut dia harus dapat kesempatan. No, dia sudah pernah dikasih kesempatan guys, tapi dia tidak manfaatkan ya. So this is not your business. Kalau dia merasa menyesal, kalau dia merasa kayak telah menyia-nyiakan, kalau dia merasa sedih banget dengan keadaan sekarang di mana kalian tidak bersama lagi, itu urusan dia, itu bukan urusan kamu. Dan aku rasa memang kamu udah nggak peduli lagi, because this is Emperor guys. Kamu nggak merasa membutuhkan dia lagi. Buat apa lu ada lu dekat hidup gua? I'm the Emperor after all, kan kayak begitu. Tapi ini orang di near future, kurang dari 6 bulan berencana untuk memperbaiki hubungan kalian. Karena Page of Cups. But still unstable guys. Oke, 11 aku baru lihat di layar kameraku. Ada apa ini? Silakan nanti kamu rewind, tapi tentunya dikurangi ya guys dengan opening. Kan aku ada bikin opening yang musik klasik itu. Sorry. Tapi ada 11 tadi, oke. Yang dia tawarkan ke kamu itu tidak stabil. Jadi kalau Page of Cups datang menawarkan diri kepada seorang Emperor, apapun jenis kelaminnya ini ya guys, Emperornya akan ketawa guys, cuma bikin geli-geli aja katanya. Nggak terasa, cuma bikin geli-geli aja ya. Kenapa dia Page? Karena memang seperti di reset ya guys. Ketika yang namanya di reset kan semuanya dari nol lagi. Kayak HP kita reset ke factory setting, semua foto dihapus, ya nggak sih, semua kontak dihapus, apalagi kalau nggak ada backupnya begitu. Itu jadi kayak perawan lagi HP-nya dan mulai diisi kembali, aplikasi diinstal lah, yang perlu di restore atau dipulihkan lah, akan gitu modelnya. Tapi tetap HP yang dalam keadaan baru itu dibandingkan dengan HP yang sudah berpengalaman dalam mengolah data-data kamu, tetap saja yang baru itu akan dianggap sebagai patch atau unstable karena dia tidak kenal data-data lama ya. Itu yang akan terlihat di near future dari sisi dia. Dia berharap sedapat mungkin kamu, atau maunya sih kamu itu nggak bahagia dalam masa perpisahan ini. Mirip-mirip lagu siapa gitu ya guys? Labyrinth ya. I'm jealous of the way you're happy with me. Tapi kalau Labyrinth itu karena meninggal dunia ya, jangan-jangan deh. Aduh, itu terlalu berharga untuk dibandingkan dengan intinya dia tuh nggak suka kamu happy, dia sukanya tuh kamu desperate, patah hati, nggak mampu hidup tanpa dia, nggak bisa hidup atau selalu merasa kehilangan dia begitu, sehingga dia bisa datang sebagai Page di sini dan kemudian kamu akan menyambut dia, tolong beri aku kekuatan wahai Page. Padahal jelas-jelas Page ini bocah ya guys. In your dream, kayak begitu deh dari sisi kamunya ya. In your dream. Oke. Jadi pesan dia ke kamu adalah, can we start over again? But please understand me as the Page here. I know you are an Emperor now. Aku tahu kamu sudah move on. Aku tahu kamu sudah oke sekarang. Kamu jauh lebih baik tanpa aku. Ketika kita bersama dulu kamu hancur-hancuran. Setelah kita terpisah, kamu jadi jauh lebih powerful. Tapi maukah kamu menerima aku yang Page ini? Kalau kamu tanya saran dari aku guys, kamu tidak punya waktu berurusan dengan Page. Suruh dia jadi Empress supaya kamu bisa cocok bersama dengan dia. Ya, atau at least kalau ada cross watcher di sini, kamulah si Page ini begitu cross watcher, jangan coba-coba dekati dia.
nggak level. Geli dia lihat kamu guys, apalagi datang dalam bentuk patch. Ya, even kamu baru-baru menyadari kesalahanmu, ya benahi dirimu dulu. Jangan datang dalam bentuk patch. Kamu harus bisa membuat Emperor ini ya, terpesona denganmu. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah dianggap. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian dalam readingan pesan dari mantanmu yang tidak senang melihatmu move on untuk bulan September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.